Shalom saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Renungan hari ini diambil dari Bilangan 14 ayat 5-6 dengan tema menyaring informasi. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yehufen yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyak pakaiannya. Saudara, mungkin di antara kita sudah sering mendengar istilah anak zaman sekarang jauh lebih pintar-pintar. Ya, Gen Z dan di bawahnya generasi Alpha adalah generasi yang sudah terpapar berbagai banyak informasi dan ilmu akibat dari kemajuan teknologi. Dan permasalahan yang dihadapi generasi dengan paparan informasi adalah cara menyikapi dan menyaring informasi dengan bijaksana. Istilah sekarang mereka pakai dengan singkatan TMI, too much information. Yang terjadi, kita sering menganggap tahu suatu fakta dan segala isinya hanya melalui secuil atau sekelebat beberapa postingan. Resiko dari gagal berbijaksana memilah informasi adalah menjadikan seseorang bisa hidup dalam keraguan dan overthinking. Begitu pula yang dialami oleh bangsa Israel. Jika kita perhatikan sesungguhnya bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian penuh dengan pengharapan dari Allah. Buktinya diungkapkan melalui kalimat setan dan anggur yang harus dipikul dua orang adalah tanda kemakmuran yang luar biasa. Tanah sesubur itulah yang akan Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Mestinya hal itu membawa sukacita bagi bangsa Israel. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Israel takut karena laporan dan berita dari mata-mata yang mereka kirimkan. Hal ini menimbulkan penafsiran bahwa penduduk tanah itu tentu kuat dan tak terkalahkan. Informasi tersebut diterima begitu saja oleh seluruh umat. Hal ini mengakibatkan keraguan iman karena informasi dari 10 mata-mata Israel diterima begitu saja. Mentalitas dan ucapan pesimis dari mereka muncul begitu saja, begitu cepat. Akibatnya, mereka tidak bersyukur kepada Allah, malah menjadi menyalahkan dan bersungut-sungut kepada Allah. Mereka menyatakan menyesali perjalanan tersebut bukan malah membangkitkan iman pengharapan akan tanah perjanjian. Mereka memilih mati daripada mengikuti rencana Tuhan. Mereka menyesal keluar dari Mesir, bahkan ingin kembali ke sana. Peringatan Yosua dan Kaleb untuk tidak melawan Tuhan pun berbuah ancaman. Alih-alih teringat kuasa Tuhan yang menyertainya, mereka malah hendak melontari keduanya dengan batu. Padahal mereka belum benar-benar menghadapi musuh yang terlalu kuat, apalagi mengalami kekalahan karenanya. Pemikiran mereka sendirilah yang membuatnya ketakutan, meragukan Tuhan, dan kehilangan iman. Belajar dari firman yang kita pelajari dan konteks kita hari ini. Kita hidup di zaman yang penuh dengan sebaran informasi. Seringkali kita khawatir hanya karena mendengar informasi tanpa sumber jelas dan miring. Di tengah zaman informasi, kita selayaknya melatih diri untuk berpegang pada pengharapan pemeliharaan Tuhan di tengah informasi apapun yang kita dengar dan kita baca. Baiklah, kita sadari kelemahan kita ini untuk kemudian bijak mengolah setiap informasi. Tetap bersandar hanya kepada Tuhan, Sang Sumber kekuatan sejati. Amin.